Metode belajar yang selama ini Chantia terapkan, kan tadi bilang ada waktunya. Ada metode lain nggak saat untuk pembelajaran nih? Untuk metode belajar sih saya pakai metode Pomodoro. Jadi ini tuh waktu kita punya 2 waktu, untuk waktu fokus dan waktu istirahat. Ada nggak tips khusus untuk persiapan menjelang ujian? Nah, biasa tipsnya dari saya itu supaya saya nggak terlalu cemas ataupun stres. Biasanya saya yang pertama itu saya belajar jauh-jauh hari. Jadi saya menyicil dulu materi-materi pelajaran. Terus juga biasanya sharing bareng temen sih dokter. Oh iya. Berarti pernah ya ngerasakan cemas, ngerasakan jenuh gitu? Pernah banget dokter. Apa yang biasa Chantia lakukan kalau udah sampai pada tahap itu tuh? Biasa saya bakalan ngasih jeda ke diri saya sendiri. Biasanya saya bakalan 15 ataupun 20 menit saya pergi dulu untuk beli jajan ke minimarket gitu. Kan kalau kita mau ujian, stop dulu nih media sosial. Ini Chantia setuju nggak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam podcast Seksi Ansietas PPPDS-KJI. Dan kali ini agak sedikit berbeda nih bintang tamunya. Narasumbernya hari ini adalah Chantia Maharani, seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara ya, Chantia ya? Iya benar dokter. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dokter. Iya, terima kasih ya udah mau datang, kita undang ke podcast ini. Karena kan terkadang kan podcast juga perlu penyegaran nih, jangan hanya dari sisi medisnya saja langsung gitu. Jadi hari ini kita mau bahas topiknya tentang bebas stres saat ujian. Boleh ya kita bincang-bincang ya. Oke, jadi ini kan Chantia ini kan mahasiswa Fakultas Kedokteran Chantia. Iya benar dokter. Sebenarnya pada awalnya itu kuliah itu memang keinginan sendiri atau orang tua atau apa nih cerita di balik itu? Nah jadi sebenarnya dulunya itu saya basicnya sama keinginannya pengen di Fakultas Hukum. Tapi setelah berjalannya waktu pas saya udah di SMA saya harus memilih kira-kira kemana nih saya bakalan kuliah nih. Nah di situ saya baru mengetahui kalau passion saya itu untuk merawat orang lain. Dulunya di rumah saya itu ada almarhum kakek juga. Nah kemudian juga dari orang tua juga mendukung. Nah sehingga akhirnya saya memilih Fakultas Kedokteran untuk kuliah saya gitu dokter. Oh jadi awal mulanya ada ini merawat keluarga juga. Iya benar. Terus merasa passionnya ada di situ gitu ya. Jadi kan saya juga follow nih Instagram dari Chantia. Kan kayaknya hobi di bidang fashion, makeup sama traveling nih katanya. Iya benar. Jadi kan itu kan hobi dan bakat juga selain memang sebagai mahasiswi nih. Gimana siapa support terbesar dalam mendukung bakat? Saya juga lihat ada di YouTube ya. Mau juga cover lagu gitu. Itu gimana? Iya, dokter. Nah, jadi untuk bakat itu support terbesar saya pastinya keluarga, terutama juga orang tua. Nah, untuk hobi saya kan saya suka banget modeling dari dulu, suka nyanyi juga. Nah, keluarga juga mensupport dengan cara nyari informasi terkait lomba-lomba yang harus saya ambil. Terus juga kan kalau misalnya hobi dan bakat kan dokter, kita tuh butuh baju yang bagus, kita juga butuh biaya transportasi. Iya benar-benar. Nah, keluarga juga membiayainya dokter gitu. Jadi memang keluarga mensupport penuh ya. Iya, benar dokter. Walaupun masih seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran nih, Dok. Iya. Betul. Jadi Chantia ini kan yang orang tahu nih, yang namanya mahasiswa Fakultas Kedokteran itu sibuk, nggak sempat nih, apalagi terus tiba ada mahasiswanya nih satu yang bisa juga diseimbangkan antara hobi, bakat dan pendidikan. Ada nggak tipsnya nih cara menyeimbangkan ini gitu? Sebenarnya kalau untuk menyeimbangkan untuk waktu, sebenarnya sejujurnya saya juga masih bingung ya dokter. Cuman saya itu setiap mau ngapa-ngapain, saya selalu bermula dari goals dulu atau tujuan saya. Jadi biasanya saya punya planner book, saya mau tujuan saya apa nih untuk di bulan ini. Semisalnya kayak saya pengen nih mengembangkan media sosial saya. Nah saya buat di planner book saya, itu realisasinya dengan cara minimal saya memasukkan satu foto atau satu video konten itu 2 minggu sekali ke Instagram saya, misalnya gitu kan dokter. Jadi sebelum tenggat waktu yang udah saya tentukan, saya akan buat video kontennya terlebih dahulu. Jadi ketika tenggatnya sudah ada,
ya udah videonya sudah ada gitu dokter. Nah untuk pendidikan karena kita mahasiswa ya dokter, pastinya pendidikan prioritas utama. Benar-benar. Jadi biasanya saya belajar dari jam 7 sampai 10 malam. Terus juga kadang sebelum jam 7, jam 6 sampai jam 7 gitu, saya bakalan nyempetin untuk hobi saya. Saya biasanya ya sekedar cuman ngedengerin musik sambil nyanyi-nyanyi. Terus kalau enggak kadang saya juga nerapin mindfulness gitu dokter. Ini saya wow nih. Saya jauh lebih tua tapi wow. Ternyata anak muda zaman sekarang punya manajemen waktu yang bagus. Kalau menurut saya nih bisa menyeimbangkan antara pendidikan yang utama dengan juga hobi dan bakat nih. Jadi sebenarnya metode belajar yang selama ini Chantia terapkan kan tadi bilang ada waktunya. Ada metode lain nggak saat untuk pembelajaran nih? Untuk metode belajar sih saya pakai metode Pomodoro. Jadi ini tuh waktu kita punya 2 waktu, untuk waktu fokus dan waktu istirahat. Nah saya ngegunain untuk fokus 25 menit, terus saya istirahat dulu 5 menit selama 4 siklus. Baru nantinya istirahat panjangnya 15 sampai dengan 20 menit. Nah untuk metode lain sih saya biasa pakai skala prioritas dokter. Jadi kita tahu tujuan dan goals apa dulu yang mau kita capai. Contohnya kayak saya pengen saya aktif di medsos tapi saya belajar tentang kedokteran. Contohnya kayak saya mau belajar tentang kulit. Nah saya bakalan jauh-jauh hari ya saya mempersiapkan dulu untuk belajar kulit karena kan banyak pastinya ya. Nah di waktu luangnya baru saya buat konten untuk di medsos saya gitu dokter. Oh gitu ya. Jadi memang awalnya mungkin sulit tapi seiring waktu menjadi lancar juga ya. Iya benar. Jadi ada nggak nih untuk teman-temannya di sana tips untuk persiapan nih menjelang ujian? Ada nggak tips khusus untuk persiapan menjelang ujian? Biasanya kalau misalnya menjelang ujian kita semua pasti ngerasain cemas, stres, juga kadang-kadang jenuh gitu dokter. Tapi ya biasanya balik lagi sih ke diri kita sendiri. Nah biasa tipsnya dari saya itu supaya saya nggak terlalu cemas ataupun stres. Biasanya saya yang pertama itu saya belajar jauh-jauh hari. Jadi saya menyicil dulu materi-materi pelajaran. Terus juga biasanya sharing bareng temen sih dokter. Oh iya. Jadi yang kurang ngerti itu bisa ngertiin gitu. Yang kurang paham catatannya ada ya udah dilengkapin sama teman gitu dokter. Jadi emang perlu bantuan orang lain juga tetap benar. ya. Makanya tetap sosialisasi juga penting gitu. Jadi tadi juga ada nyampaikan Chantia berarti pernah ya merasakan cemas dengan banyaknya kan goals Chantia ini banyak gitu. Dengan banyaknya aktivitas juga berarti pernah ya ngerasakan cemas, merasakan jenuh gitu. Pernah banget dokter. Apa yang biasa Chantia lakukan kalau udah sampai pada tahap itu tuh? Biasa saya bakalan ngasih jeda ke diri saya sendiri. Biasanya saya bakalan 15 ataupun 20 menit saya pergi dulu untuk beli jajan ke minimarket gitu. Ataupun kadang kalau misalnya saya udah ngerasa saya cemas dan jenuh, itu kan sebenarnya distraksi pikiran kita kan dokter. Jadi biasanya saya menuliskan di kertas. Kira-kira apa sih yang bikin saya cemas? Kira-kira apa sih yang bikin saya stres gitu. Nah saya bakalan jawab sendiri pertanyaan yang udah saya buat gitu. Itu juga ngebantu banget untuk ngurangin cemas saya. Kemudian biasa juga saya nelpon keluarga, kadang ke adik ataupun kakak. Jadi ya untuk sekedar sharing aja sih cerita gitu. Nah udah selesai itu udah lega aja gitu dokter. Jadi bisa kembali lagi ya kembali melakukan fokus aktivitas lagi. itu. Padahal mungkin hal-hal simple tapi sangat bermakna, itu lebih ke me time. Iya, bener, dokter. Sama keluarga juga. Jadi nih kalau misalnya nih ada juga tips yang menyatakan kalau kita mau ujian, stop dulu nih media sosial. Ini Chantia setuju nggak gitu? Sebenarnya kalau misalnya untuk belajar ya dokter, untuk ujian media sosial itu tergantung sama tujuannya sih dokter. Kalau misalnya tujuannya cuman untuk rekreasi sementara gitu, yang nggak masalah kita buka sosmed terus kita tutup lagi, ya itu semua nggak masalah kalau kita tahu batasan waktu. Tapi kadang-kadang suka scrolling ke bawah, dokter. Suka kebablasan gitu scrollingnya. Scrolling kebablasan dan akhirnya malah ngeganggu dari waktu belajar kita. Nah biasanya kalau tips dari saya sendiri, dokter, saya bakalan set timer nih di handphone saya. 5-10 menit. Jadi pas set timernya bunyi, ya udah tutup tuh sosmed semuanya. Nanti kalau mau buka pas udah selesai lagi gitu baru kita buka. Jadi seharusnya kita harus
harus tegas gitu ya sama diri sendiri benar. ya. Kita harus tahu batasan sih dokter sebenarnya untuk bersosmed. Ya, jadi kan udah lama nih berkecimpung di media sosial nih, apalagi Instagram ya kan. Benar, dokter. Menurut Cantia nih, apa efek negatif dan efek positif dari sosial media? Sebenarnya kalau untuk efek negatif pastinya banyak ya dokter, karena informasi di media sosial kan nggak bisa kita batasi ya. Jadi banyak banget informasi yang kadang kurang akurat, kita nggak tahu pokoknya dari mana, tiba-tiba diterima begitu saja sama masyarakat. Nah harusnya ya kita bijak lah dalam bersosmed, kita harus cari dulu kira-kira apakah pembahasannya ini udah akurat atau belum gitu. Cuman kadang bisa juga negatif dokter, karena kadang-kadang kita ngerasa kita sudah kelelahan bermedsos. Contohnya seperti kadang-kadang kita suka membandingkan diri kita sendiri sama orang lain di Instagram. Iya, suka ngebandingin pencapaian orang lain, sementara kita punya pencapaian masing-masing. Iya, gitu. benar. Ya itu yang harus disadari sih dokter. Terus juga kalau untuk positif, pastinya karena saya di medsos juga sering, menurut saya bisa sebagai pengembangan diri sih dokter. Karena di sosmed juga saya kan biasanya suka sharing pengalaman nih, saya saya udah buat tips diet gitu-gitu. Terus juga ternyata tips yang kita buat itu berguna untuk orang lain gitu dokter. Dan kadang-kadang juga di medsos kan saya juga dapat sedikit pemasukan ya dari endorse, terus juga kita dapat barang gratis tanpa harus beli gitu. Jadi ya di situ bisa sebagai pengembangan diri, bisa juga sebagai self branding sih dokter. Jadi memang tergantung lagi kitanya mau ambil positifnya, malah bisa dikembangkan kayak yang tadi, banyak sekali keuntungan dan kelebihannya gitu. Iya benar dokter. Ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan yang dengar nih pasti sangat menginspirasi nih. Jadi kalian masuk bukan lagi generasi milenial ya, generasi Z ini. Ada nggak pesan seharusnya generasi Z itu harus bersikap seperti apa sih gitu? Kalau untuk bersikap untuk dalam bersosmed ya harus bijak lah ya dokter ya. Terus juga kita harus tahu informasi mana yang harus kita ambil dan tidak. Terus kalau untuk tujuan dan goals juga kita harus tahu tujuan dan goals kita itu ke depannya untuk apa gitu. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu pasti akan kita pikirkan terlebih dahulu gitu. Kita akan melihat skala prioritas mana yang paling utama yang kita lakuin dulu, baru prioritas lainnya gitu dokter. Wow. Jadi ini memang sebenarnya terbatas waktu nih. Padahal sangat menarik nih, interesting sekali berbicara dengan Cantia. Jadi mungkin satu yang saya pelajari pada podcast pada hari ini, ternyata belajar itu nggak harus dari orang yang lebih tua, nggak harus dari orang yang lebih ahli. Jadi kan umur itu belum menentukan ilmu seseorang. Jadi terima kasih Cantia sekali lagi udah mau datang ke podcast. Mungkin ada kesempatan lain kita undang lagi, mau ya? Mau dokter, terima kasih banyak untuk kesempatannya dokter. Terima kasih Cantia. Sebelumnya nih mungkin bisa dikasih tahu sama pemirsa kita juga IG dan YouTube Cantia. Boleh ya? Iya, dokter. Untuk Instagramnya bisa dari Cantia. Untuk di YouTube-nya bisa Cantia Maharani. Oke. Jadi jangan lupa follow, like, and comment, subscribe juga. Iya benar. Untuk podcast kita juga jangan lupa ya untuk subscribe supaya berbagi ilmu ini tetap lanjut, kita bisa berlangsung lama gitu ya. Jadi mungkin itu saja podcast kita yang singkat, padat tapi informatif sekali pada hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.